Sumarsono dari Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan yang saya hormati, teman-teman Komisi 4 yang saya hormati, dan Bapak Menteri dengan segala jajarannya. Saya ingin menambahkan tingkat stunting, Pak Menteri. Di Indonesia masih cukup tinggi dengan prevalensi mencapai 21,5% pada tahun 2023. Menurut Badan Gizi Nasional, sebanyak 8,6 juta keluarga berisiko mengalami stunting. Untuk mengatasi masalah ini, Presiden telah meluncurkan program makan bergizi. Ikan merupakan salah satu sumber makanan bergizi, mengandung protein tinggi dan mudah diakses dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, kami mendorong Kementerian Kelautan meningkatkan produksi dan distribusi ikan secara nasional, serta memperkuat fasilitas di sektor perikanan. Utamanya kami juga mohon keseimbangan antara peningkatan produktivitas di wilayah nelayan, pantai, dengan wilayah perikanan darat. Mohon izin Pak Menteri, utamanya usulan kami keseimbangan antara produktivitas wilayah perikanan dengan wilayah perikanan darat. Lebih kadang-kadang mendekat terlalu kepada masa-masa nelayan. Dapil kami adalah di dapil wilayah darat. Yang kedua, salah satu tantangan utama yang dihadapi pembudidaya ikan adalah meningkatnya pupuk pakan berkontribusi 50-70% dari total biaya produksi. Sebagian besar bahan baku seperti yang disampaikan teman-teman tadi harus dipenuhi melalui impor. Tingginya biaya pakan berdampak langsung kepada keuntungan yang didapat pembudidayanya. Kami mendorong agar program KKP seperti pelatihan, bantuan mesin, dan pembuatan makan mandiri terus diperluas. Yang ketiga, kebutuhan garam nasional meningkat 7 sampai dengan 8% per tahun. Sebagian besar kebutuhan garam tersebut diperoleh dari impor. Pada tahun 2023, impor garam mencapai 3,5 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri hanya mencapai 1,2 juta ton. Itu pun hanya memenuhi standar garam konsumsi dan belum cukup untuk memenuhi standar garam industri. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres 126 tahun 2022 tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional, menetapkan batas waktu paling lambat tahun 2024 bagi penutupan keran impor garam untuk pemenuhan kebutuhan nasional di luar industri core alkali plant dan menggantikannya dengan produksi garam lokal. Kami mengingatkan kembali kira-kira roadmap ini bisa dipenuhi. Yang terakhir, illegal fishing masih menjadi ancaman serius bagi kedaulatan sumber daya laut Indonesia. Sepanjang semester 1 tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap 112 kapal illegal fishing dengan kerugian negara mencapai 3,1 triliun. Dari jumlah tersebut, 97 kapal berbendera Indonesia. Sementara 15 kapal lainnya
berbendera asing, Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Rusia. Kami mendukung langkah KKP dalam penanganan illegal fishing. Diperlukan upaya yang lebih komprehensif. Terima kasih. Baik, terima